Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Joseph Andi Artisistiari dari 12 MIPA 2 absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, pada presentasi kali ini nanti saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tempat, kedua ada bentuk, ketiga ada gula, keempat ada golongan purin dan pirimidin, bisa disebut juga dengan bagian basanya, kelima ada fungsi, dan yang terakhir adalah kadar. Perbedaan letak DNA dan RNA. Bisa dilihat keterangan sendiri. Untuk DNA itu dibagi menjadi dua tempat, ada di nukleus dan mitokondria. Di nukleus bagi lebih tepatnya di bagian kromosom atau bagian intinya. Untuk di RNA ada tiga bagian, ribosom, nukleus, dan sitoplasma. Di berbeda letak ini terdapat berbeda macamnya juga. Misalkan RNA-T di sitoplasma, RNA-R di ribosom, dan RNA-M di inti. Untuk RNA transfer itu berfungsi untuk mengikat asam amino dan mengirimkannya ke ribosom. Untuk RNA-R ribosom di ribosom itu berfungsi untuk mengikat kodon dan antikodon untuk membentuk protein dalam proses sintesis protein. Untuk inti atau RNA-M itu berfungsi untuk mengirimkan kode genetik atau kode untuk membuat protein yang diinginkan melalui proses sintesis protein. Lalu perbedaan bentuk DNA dan RNA. Bisa dilihat berdasarkan pitanya, yang sebelah kiri untuk DNA, sebelah kanan untuk RNA. Yang sebelah kiri yang berwarna hitam, dia pitanya dua, makanya disebut pita ganda atau double helix. Yang di kanan dia pitanya cuma satu, yaitu yang berwarna krem. Dan yang sebelah kiri itu basanya memiliki pasangannya sendiri, misalkan sitosin dan guanin, dan adenin dengan timin. Nggak bisa dicampur antara guanin dan adenin. Lalu berdasarkan rantainya, yang sebelah kiri panjang, dan yang kanan RNA itu biasanya rantainya pendek. Perbedaan struktur gula DNA dan RNA, sebenarnya dari namanya bisa kelihatan dari deoksiribonukleik acid dan ribonukleik acid. Tapi sebenarnya yang pengen saya fokuskan adalah desoksiribosa dan ribosa. Di sebelah kiri di bagian kotak warna merah ini kehilangan komponen O-nya, sementara di kanan ada komponen O. Deoksiribosa itu artinya dia tidak ada komponen O dalam strukturnya. Di kiri yang kotak merah ini yang saya maksud. Lalu selanjutnya adalah perbedaan golongan purin dan pirimidin. Golongan purinnya sama, yang beda yang ingin saya highlight itu bagian pirimidinnya, yaitu timin dan urasil. DNA itu timin, untuk RNA itu urasil. Strukturnya juga bisa dilihat dari yang sebelah kiri kotak pertama ini, ada struktur timin di kiri, lalu ada struktur urasil yang di kanan. Lalu perbedaan fungsi dan kadar DNA RNA. Fungsinya, DNA itu untuk penentu macam protein yang akan disintesis dan dia berfungsi dalam pewarisan sifat. Sementara RNA dia berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, DNA ini dia mengatur aktivitas sel. Dia juga mengatur apa protein yang diperlukan oleh tubuh. Makanya dia mengirimkan kode-kode genetik dan membentuk mRNA melalui proses disebut proses transkripsi. Nah, untuk RNA, dia fungsinya untuk mensintesis protein berdasarkan macamnya masing-masing. Untuk kadar, DNA tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, untuk RNA dipengaruhi oleh sintesis protein. Semakin banyak protein yang dibutuhkan berarti semakin banyak pula sintesis protein yang terjadi, atau bisa disebut juga dengan RNA yang diperlukan juga semakin banyak. Periodenya juga temporal karena memang RNA rantainya mudah terurai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.